Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham yang akan saya analisa hari ini. Saya akan update ada Antam, Tins, Inco, Elsa, Medco, dan Pegas. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini melanjutkan penurunan dan cukup dalam 2,12% terkoreksi, tutup di level harga 5.979. Akhirnya level psikologis ditembus dan transaksi hari ini ada di 16,01 triliun. Kalau lihat dari transaksi asing hari ini, asing net sell di 14 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks sudah breakdown dari level psikologisnya 6.000. Apakah bisa berlanjut? Kemungkinan iya ya. Bisa mengarah ke 5.880. Di situ ada EMA 60 yang harusnya menjadi pertahanan kuat untuk ISG. Kalau enggak, ISG bisa menutup gap di daerah 5.800 sampai 5.750. Sangat perlu hati-hati, cash lebih aman disimpan dulu, jangan maksa beli saham ya, nunggu adem lah. Tapi beda cerita kalau ISG besok bisa rebound ya, minimal tutup di 6.060 sampai 6.080. Yang pasti dia harus menutup penuh candle hari ini ya. Dia harus menutup penuh candle hari ini. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Antam. Antam hari ini terkoreksi lagi 6,6% ke level harga 2.380 ya. ARB, dan kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, terlihat memang ada distribusi yang cukup besar di saham Antam hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya Antam juga sangat perlu hati-hati. Sangat berpotensi ke arah 2.000 sampai 1.780. Karena ya bisa terindikasi Antam juga membentuk pola double top ini. Dan ini neckline-nya. Jadi kemungkinan ya dia dari neckline ke atas 32%, dia harus turun ya sekitaran itu juga ya. Jadi ya pas di sekitaran 1.780 kalau skenario-nya seperti itu. Ya, kita hapus dulu. Atau Antam juga bisa membentuk pola pattern dead cat bounce ya. Ini dia mantul mengarah ke EMA 20. Itu dia mantul dan dia turun lagi ya, terlihat, dan sudah terbentuk higher low baru Antam di 3.280, dan ya pelan-pelan Antam mengarah ke bawah, bisa seperti ini skenario nya. Jadi perlu sangat hati-hati. Mungkin nggak Antam bisa naik ke atas. Kalau naik ke atas dia harus minimal dalam 2 hari ya, atau maksimal 3 hari harus naik sekitaran 16-18% ya untuk kembali ke atas untuk pulse breakdown. Tapi butuh 3 hari kemungkinan, dan ya potensi turunnya juga lebih besar. Jadi mending wait and see dulu. Ini harga tanggung. Yang sudah punya barang bagaimana kalau nggak mau cut loss? Ya bisa aja hold aja terus ya. Kemungkinan kalau dilihat ya, harusnya Antam nih bisa mempertahankan 1.780-nya. Kan dari 2009 sampai 2011 1.780 dipertahankan dan dia mantul lagi ke atas. Dan ini juga sudah hampir sama ya. Nih dia sudah menguji 3.400. Kalau dilihat, kalau di 2009 dia sampai 2.800 saja ya. 2.800-an kemudian dia turun. Jadi Antam sekarang lebih tinggi ya, dia sampai 3.800 tapi kemudian dia turun. Ya kemungkinan ya di daerah 2.200 sampai 2.000 ini kemungkinan ada pantulan, tapi ya buruk-buruknya ke daerah 1.780. Jadi mending wait and see dulu untuk Antam ya.
hindarilah, jangan maksa kecuali mau scalping ya. Main cepat, cuman ya kalau main cepat itu belinya di daerah misalnya besok dia turun di sekitaran 3-5%, coba auto buy. Kalau dia naik 3% 4%, jual aja dulu ya. Atau Bapak Ibu pasang trailing stop kalau lewat dari 5%. Takutnya ya seperti hari ini Antam sempat naik juga 5-6%, tapi kemudian berbalik arah dan malah ARB ya. Jadi scalpingnya cuman bisa sekali ya, dalam satu hari scalpingnya cuman bisa sekali, jangan sampai 2 kali, karena kalau sampai pas dia turun lagi Bapak Ibu coba untuk buy lagi, kemungkinan bisa dibawa ARB jadi sangkut ya. Jadi kesempatan itu di menit-menit awal perdagangan itu dilihat, kalau dia drop atau mengarah ke daerah ARB buy, kalau dia mantul dulu sebentar bisa take profit ya kalau dijemput. Jadi seperti itu aja untuk strategi sekarang, nggak bisa di hot lama-lama, 1-2 hari juga agak rawan. Jadi coba scalping aja untuk sekarang, karena ya di market bullish saja bisa loss, apalagi di market bearish ya. Tapi di market bearish juga bisa profit walaupun bisa loss. Jadi ya cari kesempatan lah, yang penting mainnya harus main cepat kalau di market bearish seperti ini. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada TINS. TINS juga hari ini terkoreksi 6,92%, kelepas harga 1815. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat memang ada distribusi di saham TINS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS ini juga ya price makernya hampir sama dengan Antam, karena kondisi chartnya hampir sama, karakternya. Jadi potensi TINS juga kalau tidak bisa mempertahankan 1750 bisa terus menurun atau melanjutkan penurunan ke 1400 sampai 1500 ini. Jadi perlu hati-hati apakah bisa spekulasi buy. Spekulasi buy-nya seperti Antam tadi, coba buy di 3-5% dari harga penutupan hari ini. Kalau dia turun di sekitaran 3-5%, coba auto buy. Kalau di bawah naik, take profit aja atau pasang trailing stop. Kalau dia berbalik arah, ya bisa take profit. Karena boleh nggak scalping lagi kalau dia ternyata ke bawah lagi? Jangan. Menurut saya cuman bisa 1 kali, karena di penurunan kedua kemungkinan besar bisa terjadi TINS ARB ya. Jadi kesempatan cuman di awal-awal perdagangan market. Jadi seperti itu untuk TINS ya. Kalau di hari Senin tidak mampu naik lagi ke atas 2000, itu pertanda tidak bagus untuk TINS. Berpotensi mengarah ke 1400 sampai 1380. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi potensi TINS masih bisa ke bawah ya. Jadi seperti itu aja untuk TINS. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada INCO. INCO hari ini ditutup terkoreksi 6,08%, kelepas harga 5.400. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy ya. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ada sedikit akumulasi di saham INCO. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INCO masih perlu hati-hati, mungkin ada 1-2 candle lagi. Kalau masih bertahan di atas 5.200, ada berpotensi INCO berbalik arah menguji 6.000 resistennya ya. Dan karakternya hampir sama dengan Antam dan TINS ya. Jadi price makernya ini mungkin sama, cuman agak bagus. INCO ini udah dekat dengan EMA 60. Kalau TINS jauh, Antam juga masih jauh EMA 60. Jadi ya ada berpotensi INCO bisa mantul duluan. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Mending jangan dulu. Coba buy ya di 3-5% penurunan dari harga penutupan hari ini. Misalnya di 5.400, penurunan 3%-nya berapa nih? Ya, di 5.200 misalnya, buy aja di 5.200, cut loss-nya di 5.000 sampai 5.020. Bisa cut loss di situ dan target profit ya di
Kalau dari 5.200 kan belinya target profitnya sekitar 14%, tapi nggak usah seperti itu ya, karena bisa aja Tins berbalik arah sebelum mencapai target, mending pasang trailing stop ataupun ya ODT. Kalau dari harga beli, misalnya beli di 5.220, dia berbalik arah ke harga penutupan hari ini atau ke 5.500 di 5% ya take profit aja menurut saya, atau pasang trailing stop ya. Karena market belum bisa mengkonfirmasi untuk dia naik kembali. Bisa aja besok dia rebound, tapi lusa atau di hari Senin dia koreksi lagi ya. Jadi market memang lagi labil. Jadi seperti itu aja untuk Inco, masih perlu hati-hati ya, strateginya coba ODT aja. Kalau di awal perdagangan dapat di harga penurunan 3-5%, kalau balik arah dapat 3-5%, take profit atau pasang trailing stop. Jadi seperti itu untuk Inco. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume juga meningkat, pertanda seller masih kuat. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Elsa. Elsa hari ini ditutup auto reject bawah ke level harga 350, turun 6,91%. Kalau dia transaksi asing net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi yang sangat besar di saham Elsa. Yang distribusi DH di 378.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa sudah di area support minornya. Ya, ini bisa dikatakan support minornya di 350. Kalau itu di breakdown ya arah Elsa menguji EMA 60 di 340 dan juga support yang ditarik garis di 320. Itu support 320 adalah support trend sideways Elsa dari 2018 yang selalu dipertahankan. Saat di breakdown Elsa turun sangat dalam sampai 134. Jadi perlu hati-hati ya. Kalau yang nggak mau cut loss di harga sekarang ya coba. Pokoknya kalau dia breakdown 320 nggak ada toleransi cut loss ya. Kalau dari harga sekarang ke 320 ke 316 saja lah, di 314 sekitar 10%. Jadi kalau Bapak Ibu punya dari daerah atas, anggap aja dari 400 saja udah 20%, apalagi dari daerah pucuk 36%. Harusnya kemarin kalau Bapak Ibu trading turun dari 400 ini cut, nggak ada cerita, harus cut ya. Jadi ya seperti itu skenario Elsa ya. Kuncinya 320, semoga dipertahankan ya. Kalau nggak dipertahankan nggak ada cara lain, cut loss. Kalau nggak mau cut loss harus siap rugi waktu menunggu Elsa balik ke atas ya. Itu aja. Kalau Elsa potensi masih bagus nggak? Ya masih ada berpotensi ke atas, tapi kalau dia ke bawah dulu, nah untuk naik dia butuh waktu juga ya. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Medco. Medco hari ini ditutup terkoreksi 6,20% ke level harga 605. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat Medco malah diakumulasi ya. Nih akumulasinya juga cukup besar di saham Medco. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco hari ini masih mempertahankan supportnya di 600 dan harusnya memang dipertahankan. Kalau itu di breakdown ya arah Medco bisa ke 550 sampai 525. Itu kalaupun turun ya sekitaran 15% ya. Ini kalau dari harga penutupan ya di 10%, 15% kalau dia ke 515. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see dulu, atau ya strateginya kalau besok Medco mengarah ke bawah di penurunan 3-5% dari harga penutupan hari ini, bisa spekulasi buy. Kalau di bawah naik take profit ataupun mau pasang trailing stop bisa selama di atas 600, harusnya Medco aman. Kalau besok rebound ya,
Apalagi besok rebound bisa ke arah 640, itu sangat bagus. Apalagi kalau disertai volume untuk Medco. Dan Medco bisa terindikasi head and shoulder. Jadi kalau itu di breakdown ya kemungkinan bisa ke 520 bahkan bisa ke 400-an ini lagi ya untuk Medco. Jadi perlu sangat hati-hati. Semoga Medco mempertahankan 600 itu juga ya bisa dikatakan support neckline double bottom Medco ya. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah. Garis biru juga masih lebar jaraknya, bar chart di bawah 0 tapi mulai berkurang ya. Kita lihatlah, semoga besok Medco bisa rebound ya. Ya, kalau mau bagus dia harus di atas 640 menutup candle hari ini untuk Medco. Jadi seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham kemana ada Pegas. Pegas hari ini ditutup terkoreksi 6,39%, kelpa harga 1390. Kalau dia transaksi asing malah net buy ya, 4 hari asing net buy. Kalau dia dari broker marinya terlihat malah ada distribusi di saham Pegas. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas sudah breakdown dari EMA 60-nya dan volume juga meningkat ya. Berarti kekuatan seller masih kuat. Dan juga indikator MACD garis birunya sudah melewati garis 0 dan bar chart di bawah 0 juga makin dalam dan sudah terbentuk dead cross dari tanggal 21 Januari. Dan terindikasi juga Pegas membuat double top ya. Apakah sudah terkonfirmasi? Ya harusnya ini sudah terkonfirmasi ya. Ini neckline-nya. Kalau besok minimal Senin dia nggak kembali ke 1500 bisa terkonfirmasi double top. Dan kalau Pegas tidak mempertahankan supportnya di 1370, Pegas bisa mengarah ke 1200. Di situ ada EMA 200-nya yang harusnya bisa dipertahankan Pegas ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy karena ini adalah di level psikologis Pegas. Ini neckline double bottomnya juga bisa dan juga ini neckline support yang terbentuk dari 2017 ya, saat dia ke bawah dia mantul ya. Bisa seperti itu tapi belum bisa buy. Kalau mau buy ya coba scalping aja ya di penurunan 3-5% dari harga penutupan hari ini. Coba buy, kalau di bawah naik dengan disertai volume bisa di hold. Tapi kalau volumenya tetap kecil di 3-5% take profit aja menurut saya, atau pasang trailing stop ya. Seperti itu aja strategi untuk keadaan market yang seperti sekarang ini ya. Kalau besok atau di hari Senin dia bisa lewat naik ke 500 itu bagus. Berarti bisa dikatakan false double top. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Yang sudah punya bagaimana, yang nggak mau cut loss biasanya nih nggak rela rugi besar cut loss, sayang duit biasanya kan. Ya harus siap kalau dibawa ke 200 ke 1200 ya. Dan juga perlu waktu yang lebih lama untuk Pegas balik arah kalau sampai dia mengarah ke 1200. Yang penting sabar. Mungkin nggak dia balik ke sana, harusnya sangat mungkin ya. Kalau sampai dia ke 1200 ya bisa approach down aja di bawah daerah sini, jangan dulu, wait and see aja dulu ya, karena ini level psikologisnya. Kalau ini di breakdown dia mengarah ke sini, mending tambahnya di sini. Harusnya ini menjadi support kuat Pegas dan juga di sini pasti banyak buyer yang menunggu untuk buy Pegas di daerah 1200 sampai 1250 sampai 1270. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan,
bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga semua analisa saya ini disclaimer on, silahkan analisa kembali, yang cocok strateginya bisa dipakai ataupun mau dimodifikasi juga nggak masalah. Keputusan jual beli di tangan Bapak Ibu masing-masing. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotraders, karena dukungan Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.